Shalom, jumpa lagi dalam Bina Iman GKI Klasis Solo. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama membaca dan juga belajar tentang bagaimana cara menggunakan waktu sebaik-baiknya, karena tentunya setiap kita paham, setiap kita mengerti bagaimana kita sudah memperoleh waktu dan kita diminta untuk dapat mengelola, untuk dapat menggunakan waktu yang diberikan itu dengan sebaik-baiknya. Tapi sebelum itu, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih untuk setiap berkat, untuk setiap kesempatan yang dapat kami peroleh setiap hari. Hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar dan merenungkan kembali tentang bagaimana kami dapat menggunakan, dapat mengelola waktu kami sebaik-baiknya. Karena kami percaya bahwa waktu yang sudah Engkau berikan ini adalah waktu yang sangat berharga bagi setiap kami. Tuhan, kiranya Engkau yang membuka mata hati dan telinga kami, supaya kami bukan hanya mendengar, tapi juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, bacaan kita hari ini diambil dari Amsal pasal 24 ayat 33 sampai dengan 34. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, seperti apa yang sudah kita baca dan dengarkan dari Amsal pasal 24 ayat 33 sampai dengan 34, kita bersama-sama membaca berkali-kali tentang kata sebentar lagi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering kali menggunakan kata ini. Ketika ada orang meminta bantuan, ketika kita diminta untuk melakukan tanggung jawab, kita sering atau mungkin kadang tidak sadar menggunakan kalimat ini atau kata-kata ini, sebentar lagi. Nah, di sini ditunjukkan bahwa ketika kita menunda pekerjaan atau menggunakan kata sebentar lagi ini, kita dapat memperoleh hal yang tidak baik. Di sini dijelaskan dalam ayat ke-34, maka datanglah kemiskinan seperti orang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, setiap kita pasti mengerti, pasti tahu tentang bagaimana Tuhan itu memberikan waktu dalam kehidupan kita. Setiap kita diminta, setiap kita diajak untuk dapat menggunakan, untuk dapat mengelola waktu pemberian Tuhan ini. Setiap kita ingin melakukan pekerjaan, kita diminta untuk segera menyelesaikannya. Dalam arti ketika kita diminta untuk menolong sesama kita diminta untuk berbuat kebaikan kepada sesama kita diminta untuk dapat melakukan itu semua dengan segera. Kita diminta untuk tidak menunda-nunda pekerjaan. Suatu kali ada seorang anak yang sedang mengerjakan tugas akhir gitu ya. Ketika anak ini mengerjakan, dia menerima sebuah pesan dari temannya, yaitu ajakan untuk pergi bermain gitu. Anak ini pertamanya berpikir bahwa wah, tugasku masih lama gitu, masih deadline-nya masih panjang gitu. Jadi ketika dia berpikir bahwa dia dapat bertemu dengan temannya untuk bermain, masih ada banyak waktu yang digunakan untuk dapat menyelesaikan tugas tersebut. Tapi ternyata ketika anak tersebut pada akhirnya datang kepada temannya, di situ dia melihat hari-hari berikutnya terdapat banyak tugas-tugas lainnya yang pada akhirnya membuat si anak ini tadi merasa keteteran. Dia merasa bahwa setelah dia menunda pekerjaan yang pertama tadi, dia pada akhirnya menumpuk pekerjaan-pekerjaan lainnya. Pekerjaan anak ini itu ibarat kebaikan yang ada atau dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diminta untuk dapat melihat situasi, kita diminta untuk dapat peka, untuk dapat menolong sesama kita, melakukan kebaikan sesuai dengan apa yang sudah Tuhan minta atau Tuhan ajarkan kepada kita.
Kita diminta untuk dapat menolong sesama, kita diminta untuk dapat rendah hati dan juga melakukan kebaikan-kebaikan. Menjadi pemalas itu tidak baik atau tidak enak ya Bapak Ibu dan saudara-saudari. Tetapi kadang kita sering kali mau untuk diminta menjadi pemalas gitu ya, karena rasanya itu enak, karena rasanya masih panjang waktunya, masih ada waktu begitu. Tapi ingatlah, ketika kita menunda satu pekerjaan, di situ kita tidak bisa menunda waktu yang terus berjalan. Waktu dalam kehidupan kita terus berjalan Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kita diminta untuk dapat memanfaatkan waktu pemberian Tuhan, waktu yang berharga dalam kehidupan kita ini untuk dapat memuliakan nama Tuhan, menolong sesama, dan juga melakukan hal-hal yang baik. Setiap kita yang sudah berhasil atau sudah dapat mengelola dan menggunakan waktu sebaik-baiknya, diminta untuk terus membiasakan kebiasaan itu dan tentunya mengingatkan setiap orang yang kita temui untuk dapat mengelola, untuk dapat mengatur waktu yang berharga ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita bisa mengingat di sini bahwa setiap kita memang memiliki waktu, tapi waktu itu terus berjalan. Waktu itu sangat berharga. Tidak semua orang diberi banyak waktu untuk dapat melakukan tugasnya, untuk melakukan hal-hal baik. Tapi ketika kita dicerai tanggung jawab, kita diberi sebuah waktu yang berharga ini, marilah kita dapat menggunakannya, kita dapat memaksimalkan apa yang dapat kita lakukan untuk diri kita, untuk sesama, bahkan untuk Tuhan setiap harinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.